Itu dia Pak Salman. Walaupun ekonomi lagi sulit, kita usahakan untuk membeli baju baru. Meskipun berhutang. Iya, iyalah Pak RT. Karena utang bisa dibayar. Kalau Ramadan nggak balik lagi. Assalamualaikum. Salam. Oh, Ustaz. Ustaz baju cantik-cantik, Mat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, Itu mau saya kasih nggak usah ya. Itu kalau saya kasih nggak pulang nggak berbaju nanti. Oh Bagi sama iya, saya nggak muat ya. muat, Pak. Kalau saya cocok nih, Ustaz. Oh, Alhamdulillah. Gimana sehat Pak RT ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua gimana sehat ya? Oh, sehat Ustaz. Oh iya nih Pak RT, saya datang untuk apa nih memastikan. Karena kemarin kata anggota Pak RT mau pesan baju ya. Oh iya iya. Pesan untuk kita itu, Pak. Ya, alhamdulillah insya Allah jadi ya. Nanti insya Allah mungkin diantar lah sama anggota nanti baju ke tempat Pak RT. Alhamdulillah. Jadi Pak RT mau beli baju baru sama Pak Ustadz. Oh, saya tidak tahu untuk Pak RT atau untuk yang Bang Biring mau tahu mau masih kejutan atau gimana, Iya, nggak tahu sebenarnya juga ya. Ini rahasia. Iya. Cuman karena orang ini udah tahu. Berarti Jadi Pak nggak RT rahasia aja. lagi. Berarti Pak RT aja yang lebaran tahun ini Pak Selamat. Pak RT itu belikan untuk kita. Untuk kita. Iya. Oh, iya, alhamdulillah. Itu aku juga ya. Iya. Nggak tahu lah, Mas. Jadi kalau lebaran sekali ini. Lebaran. Berarti kalau nggak dibelikan nggak jadi lebaran? Iyalah. Iya. Kan betul itu Pak Ustaz. Nggak sempurna puasa gitu kalau misalnya nggak pakai baju baru lebaran. Gitu ya. Iya, harus Jadi harus pakai baju baru kita itu ya. baju baru, celana baru, sepatu baru. Jadi kalau orang miskin kayak mana itu? Walaupun apa tadi Pak Billy Makanya kita harus bersedekah supaya mereka dapat yang baru. Oh begitu ya. Oh iya ya, sedekah Biring. Kan udah sedekah semua. Jadi begini nih Bang Biring, Mas Slamet, ya, Pak Endra juga. Memakai baju baru itu bukanlah wajib kalau ketika lebaran ya. Kalau ada alhamdulillah, kalau enggak ya jangan dipaksakan. Apalagi kalau sampai berhutang. Ya memang sunnahnya itu kita itu di hari lebaran itu ketika menuju sholat id ke lapangan atau kalau nggak ada umpamanya atau karena hujan kita ke masjid, kita menggunakan pakaian yang bagus, mandi pakaian bagus, pakai minyak wangi, begitu menghidupkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Memang begitu sunnahnya, tapi jangan pula dipaksakan, ya. Kalau memang nggak ada, ya maka lebih penting makan lagi. Jangan dipaksa, oh, penting pakai baju raya, kalau nggak sah nih lebaran kita, puasa kita nggak pakai baju raya. Akhirnya berhutang ke Pak RT, makin menambah bon Mas Slamet, begitu kan? Kan nggak enak, gitu. Susah sendiri nanti. Oh, jadi nggak mesti baju baru saja? Nggak mesti, nggak wajib Kan sebenarnya. ada fadilahnya. Gus. Ya fadilahnya tadi kalau seandainya kita niatkan nih, nanti pas lebaran mau sholat idnya kita pakai baju baru. Kenapa? Ya Nabi mensunahkannya untuk kita. Mengajarkan kepada kita untuk menggunakan pakaian yang bagus. Menuju ya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu iya. Oh itu. Tapi kalau tujuannya menganggar, nanti pergi pulang kampung, wah baju nih pamer gitu. Ini mahal nih. Tapi kan Padahal dikasih Pak RT kan gitu kan, sombong pula sama anggota keluarganya itu. Tapi kan Ustadz, ya itu kan kalau kita baju baru kan menandakan puasa kita itu full 30 hari. Gitu Ustadz. Dari kalau mana pakai tuh? baju baru. Ya pakai baju baru dia berarti. Yang bilang siapa tuh Pak Endra? Ya aku tahu situ kan banyak kawan-kawan itu gitu. Oh ini berarti full ini puasanya kan gitu. Makanya pakai baju baru. Kalau nggak full, koyak-koyak bajunya atas separuh gitu. Waktu kami dulu anak-anak gitu. Ada gitu. ya. Kalau puasanya full dibeli baju baru. Jadi sebenarnya baju baru itu nggak menandakan seseorang itu puasnya full ataupun tidak. Enggak. Artinya mungkin, ya kalau dia memang ada ya silahkan. Cuma nggak boleh ada keyakinan sama diri kita ini. Ya seperti ibadah lah kita bilang. Atau menandakan orang itu kalau dia puasanya full, sempurna, dia pakai baju baru. Oh ini berarti sudah sempurna puasanya. Nggak bisa. Kita itu sebenarnya ketika puasa, berharap terus sama Allah, Allah terima pahala puasa kita, begitu. Jangan ketika puasanya ya malas, pas lebarannya dia pula manusia yang paling bersemangat nih. Padahal ketika puasa tidur aja kerjanya. Ayo Bang Biring. Itu pun kalau dia puasa. Banyak main game, zikirnya kurang. Pas lebaran dia manusia orang yang paling hebat gitu, menampakkan seakan-akan dia yang orang yang paling merdeka dan menang gitu. Enggak, soalnya kan kami berempat ini yang nggak beli baju baru kan ada teman kita Oh, Pak kasihan Ustadz. sekali ya. Kasihan. Jadi itulah kami berempatnya ada satu kawan kita yang nggak beli baju baru kan kasihan si Pak RT, Pak Ustadz. Alhamdulillah udah dibelikan. Udah dibelikan. Oke. Tapi mungkin apa juga, bisa jadi bukan untuk Mas Slamet mungkin. Iya, aduh.
Baju kita. Enggak loh, aku udah jelaskan Oh, tadi. iya. Enggak pun kita pakai baju baru, ya enggak ada itu sangkut pautnya sama keberhasilan Puasa kita. ibadah. Iya. Berarti bagus itu nggak mesti baru ya Pak Ustadz? Nggak mesti baru. Jadi bisa jadi mungkin kita artinya memang pas nanti sholat nggak mesti baru. Tapi masih ada baju yang terbaik umpamanya yang sering kita pakai sholat Jumat. Ada mungkin orang sebagian pakai warna putih, jubah, Iya, begitu. jubah. Ada yang sarung, meskipun nggak baru, tapi mungkin tahun lalu dia sudah beli, tapi jarang dipakai. Dia pakai pada tahun ini, ya silahkan saja. Niatnya sebenarnya pentingnya itu ialah niat. Niat ya. Itu pentingnya bahwa kita menggunakan pakaian yang terbaik, Iya. yang bagus ya untuk sholat Idul Fitri. Nah, dengan seperti ini ada orang begitu pas sholat dia Idul Fitri pakaiannya biasa lesuh kali. Oh iya. Habis sholat, wah baru keren kali dia. Itu jangan pula kayak gitu. Jangan, berarti dia salah kaprah memahami Lebaran itu. Tapi kalau lusuh terus dia enggak. Yang Kalau penting misalnya memang- enggak terbeli, yang penting rapi, bersih. Iya, Gitu, rapi, Ustaz. bersih. Iya, oke, betul lah. Nah gini Ustaz. Berkaitan dengan pakaian. Ini sangat rawan sekali Idul Fitri ini. Kenapa orang banyak pakaian baru? Aku contohnya, ada kadang niatku supaya nampak orang. Wah ini cantik, Riak mahal, ya, riak dia rapi, iya, supaya mau si Markona gitu lah misalnya kan. Bobok Markona. Gitu misalnya, soalnya ada kawan kayak gitu. Iya. Terus itu kan riak, Pak Ustaz. Terus ada juga pernah aku dengar agar kita tidak menggunakan pakaian kebanggaan gitu. Iya. Apa sih? Suhro, Ustaz. Iya, Itu gimana Syuhro, penjelasannya? ya. Apa termasuk seperti itu? Jadi begini memang dalam berpakaian itu kita haruslah dalam rangka menutup aurat itu niat yang pertama. Agar kita itu berpakaian membuahkan ibadah berpahala. Setiap kita menggunakan pakaian niatkan untuk menutup aurat kita. Oh itu Maka dulu. ya itu yang pertama. Ya jangan nanti supaya gaya-gayaan. Nah apalagi seperti tadi dia niatnya untuk sombong, membanggakan diri di hadapan orang lain. Allah nggak suka itu, ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, kata Allah. Allah tuh nggak menyukai orang yang sombong, yang suka membanggakan hartanya, membanggakan keluarga, nggak boleh dalam agama kita. Nah maka yang pakaian-pakaian seperti itu yang dia gunakan itu nggak boleh. Yang asal dia bisa mendapat pahala karena menutup aurat, Iya. malah mendapatkan dosa, Dosa, ya. murka dari Allah. Iya, Nah, mengenai pakaian syuhro itu ialah pakaian yang dia itu jarang dipakai oleh masyarakat kita. Kemudian kita pakai untuk supaya kita membanggakan di hadapan orang lain. Itu pakaian syuhro. Oh iya. Pernah juga aku nampak harga kaos kayak gini. 150 juta harganya. Itu namanya tabghir. Di mana nggak Pak boleh. belinya? Banyak Di memang. Paris, Pak. Nah, Mungkin sama Paris. ongkos berangkatnya ya. Enggak, yang penting ngeri lah. 150 juta baju kaos. Nah, ini juga nggak dibolehkan dalam agama kita. Itu termasuk perbuatan israf ataupun tabdzir, Oh, iya. terlalu berlebih-lebihan. Kita itu diperintahkan untuk sederhana dalam pakaian. Untuk apalah umpamanya baju kita bangga pula di depan orang lain kita videokan. Ini baju ini 10 juta, Oh. ini 5 juta. Tapi nggak kita lihat Berapa tetangga outfit kita dong? kelaparan. Iya Gitu. betul. Masyarakat kita masih banyak yang susah. Untuk apa kita beli baju yang bagus-bagus atau yang mahal-mahal? Kalau masih banyak keluarga kita yang juga membutuhkan yang nggak pernah kita bantu. Kan Tapi- bagus beli baju yang kaos murah-murah yang ada gambar tengkoraknya gitu kan. Oh, jangan gitu lah. Nggak boleh juga Nggak Mas boleh. Slamet. Ya pakai baju itu yang harus ya normal saja. Iya biasa. Jangan Kalau bisa pakai. polos. Ya kalau bisa pun tidak ada foto-foto manusia ataupun hewan bernyawa, hewan gitu atau makhluk yang bernyawa di pakaian kita, polos saja. Kayak Mas Slamet nih, apalagi ya tuh, mantap sekali baju. Di mana Mas Slamet beli nih? Oh ya minjem nih. Ustaz. Minjam ya. Manjada wajada. Nah, Mas Slamet tahu artinya apa itu? Apa Zat? Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan apa yang dia cari atau dia sungguh-sungguh itu. Oh, berarti kan sungguh-sungguh selama ini Pak Slamet. Makanya gue sungguh-sungguh untuk akhirat. Kalau sungguh-sungguh dunia aja cuma Nanti dapat. gini aja Pak Slamet, kalau memang sampai sekarang nggak beli baju baru, nanti saya pinjemin juga nggak apa-apa. Ada itu baju satpam kita yang nggak dipakai. Baju kampanye nanti Wak bilang pula. Oh, Iya, iya. terkait lagi nih Ustaz di waktu Idul Fitri ini. Mestikah kita itu menghadirkan kue-kue mahal begitu Ustaz? Ini juga yang kita memang perlu nantilah Bang Slamet atau Bang Biring atau apa namanya Pak Indra kan sampai ke keluarga kita itu harus sederhana. Sederhana aja. Ya artinya jangan sampai makanan kita
pakaian kita itu mahal-mahal, berlebih-lebihan itu sebenarnya. Apalagi sampai nggak habis nanti itu ya. Iya, dibuang kan sayang. Coba kita perhatikan orang fakir miskin yang kelaparan, berbagi dengan mereka itu lebih afdol. Karena harta kita yang sebenarnya itu ialah harta yang kita berikan, yang kita sedekahkan, bukan yang kita makan. Oh iya. Nih nih, umpamanya Mas Slamet nih beli baju mahal sampai 5 juta. Ya sudah nggak ada apa-apanya, bisa dapat dosa pun gitu. Tapi kalau umpamanya ya udahlah aku sederhana saja 5 juta, aku beli cuma-cuma harganya 100.000, 200.000. Sisanya kemana? Mungkin separuhnya disimpan di tabung, separuhnya dibagi kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Nah ini yang harta sebenarnya. Oh itu nih dia. Bagi- Tapi kan Ustadz kalau Aku gitu nanti aku kasih aja duit lu tadi sama beli puluhan. Tapi kan Ustadz kalau di hari Lebaran ini kan semua kan udah kita keluarkan semua, seperti ibadahnya kita udah membayar zakat, udah selama ini puasa kita udah memberi orang makan puasa, jadi kan tinggal diri kita untuk kita mewahkan itu kan nggak masalah Pak Ustadz. Sebenarnya memang yang pertama kali wajib kita nafkahi memang diri kita Pak Indra. Tapi kembali tadi bahwa Allah tak menyukai kita itu berboros-boros, berlebihan. Allah nggak suka itu. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebutkan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang tabdzir itu, yang suka boros itu temannya setan, saudaranya setan. Mau nggak Pak Indra berteman dengan setan? Nggak malah Ustadz. Nah makanya jangan Yo, boros. teman sama Ustadz Selamat aja pikir-pikir 2 kali Ustadz. Kon lagi sama setan Mas Selamat. Masa mungkin Karena masih mikir, lumayan masih dipikirin. Oke. Yang penting gini juga, sederhana kita, rapi dan juga wangi penting maksudnya. Iya. Nabi suka memang yang wangi-wangian. Maka kita disunahkan itu ketika kita sholat ke masjid ya. Pakai yang wangi lah. kalau seandainya nih Ustadz ya, aku mau punya duit gitu misalnya, mau beli baju, ada nggak baju yang direkomendasikan atau mungkin ada baju yang nggak boleh dibeli gitu Pak? Iya. Ya intinya sebenarnya pertama pakaian tersebut dia menutup aurat kita. Itu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa pakaian tersebut tidak meniru pakaian orang-orang kafir, orang-orang iya, non-muslim. Contoh apa? Yang dia pakaiannya itu sobek-sobek, Oh iya, koyak, melorot gitu kan. Jangan dibeli. Itu bukan pakaian umat Islam. Iya. Kalau pakaian seperti ini kan kayak Pak RT kan ganteng, iya. gagah Iya, kan. Pak RT. Gunting kali dia. Pak itu ganteng kali Udah ya. nampak orang Islam. Terus selama ini Pak Billy Enggak, kita selama ini begitu. Oh, iya. Iya memang kalau sekarang kayak kita sekarang di Indonesia gitu. Di antara pembedanya itu memang pakaian-pakaian muslim seperti ini. Betul bos. Setiap kita lihat di jalan dia pakainya pakaian muslim pasti oh ini orang muslim. Apalagi pakai lobek ya Ustaz. Iya. Wah aku besok ganti lah nggak usah pakai belangkon lah. Beda enggak mesti. Maksudku itulah yang penting Islam. Ya boleh aja beda sebenarnya sekali masalah ya. pakai belangkon nggak apa-apa sebenarnya. Karena itu memang pakaian budaya Jawa. Masa mah Jawa Pak Batak ya? Dia jabat. Jawa ya. Nah, kalau gitu Pak Ustaz, Iya. selain itu, misalnya untuk wanita, dia kan pakaiannya itu tadi kita usahakan kan memang pakaian syar'i lah Pak Ustaz, kita belikan ya. Soalnya biar kita pesankan ke kampung. Iya. Kita kirim duit ke kampung nanti dibelinya pula pakaian seksi untuk lebaran. Pak Ustaz yang beli kita kasih pakaian. Bagus gitu ya kan? Berarti nggak boleh pakai baju seksi ya pas lebaran ya? Enggak asal lebaran, hari apa enggak boleh. Iya, nggak boleh. Harus menutup aurat wanita itu Mas. Itu penting. Haram kalau dia menampakkan aurat dia kepada yang bukan halal bagi dia, yang bukan mahramnya. Iya betul, sangat rugi kali kita udah capek-capek cari nafkah, dibelikan pula yang enggak sesuai sama syar'i malah jadi nambah dosa. Iya. Kan begitu Bos ya. Jadi gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi baju itu harus menutup aurat gitu membiring ya. Iya, enggak boleh apa yang penting apa kata Ustaz tadi itu semua yang betul lah. Wah, insya Yang salah Bapak ini. baju itu yang menutup aurat Pak Indra. Lah ini udah menutup ini Pak. Sebenarnya mau beli jangan yang seksi-seksi. Oh iya insyaallah. Ya Pak. Iya, apalagi Pak Endra sebagai kepala rumah tangga itu bertanggung jawab itu terhadap pakaian istrinya, anak perempuannya. Jangan biarkan mereka itu keluar rumah dengan membuka auratnya. Jangan sampai. Kalau Pak Endra dibiarkan, Pak Endra juga mendapatkan dosa. Dan Kadang istri saya kalau mau keluar rumah buka pintu loh Ustaz. ya, apa? Yang penting buka pintu. berarti belum bisa tembus dinding, Oh belum enggak bisa ya? Ustaz. Selalu buka pintu aja Ustaz. Alhamdulillah. Tapi itu nggak apa-apa. Ya, masih normal berarti. Kalau tembus nanti malah Pak Endra takut nanti. Tembus dinding terbang. Wah, selama gitu kali. Ngomong pintu ya jalan.